Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. In our previous material, we have learned about what is recount text. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang disebut dengan recount text. In this video, we're going to learn about what is historical recount text. Video kali ini kita akan membahas tentang apa itu yang disebut dengan historical recount text. But before that, don't forget to click subscribe, like, share, and comment to this video. Okay guys, let's get started. What is the definition of historical recount text? But before that, I will give you the definition of recount text ya. Recount text is a text that tells about event experience in the past. Kalian mungkin masih ingat, recount text adalah sebuah teks yang memberitahu tentang peristiwa di masa lalu. Historical recount text is a text that tells about historical event in the past so that people will know about the important event in the past. Jadi, historical recount text adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang peristiwa bersejarah di masa lalu sehingga orang-orang akan tahu tentang peristiwa yang penting yang sudah terjadi di masa lalu. Similar to the other types of recounts, historical recounts usually start with orientation, followed by series of events, and ends with the reorientation. Sama dengan tipe-tipe jenis recount yang lain, historical recounts juga generic structure-nya ada orientation, ada series of events, dan juga diakhiri dengan reorientation. The orientation part sets the time and context, who, what, when, and where. Orientation bercerita tentang konteks siapa, apa, kapan, dan di mana terjadinya peristiwa. The record of events tells the audience what happened in chronological order. Series of events menceritakan peristiwa itu secara kronologis. And the recount ends with a reorientation which evaluates or sums up the significance of the events. Dan diakhiri oleh sebuah reorientasi yang isinya mengevaluasi atau menyimpulkan hal-hal yang penting dari peristiwa yang sudah terjadi tersebut. The language features of historical recount text is the first one, using past simple tense. Yang pertama yaitu menggunakan simple past tense ya, atau tenses berbentuk lampau, karena ketika menceritakan peristiwa secara kronologis itu karena peristiwa yang di masa lalu maka harus menggunakan simple past tense. And the second one is using conjunction. Di series of events itu menceritakan peristiwa secara kronologis maka dibutuhkan kata sambung seperti then, however, moreover, etc. dan lain-lain. Okay guys, I will give you the example of historical recount text ya. Contohnya yaitu Bandung as Sea of Fire. Bandung sebagai lautan api. In the first paragraph, Bandung as Sea of Fire was a fire that occurred in the city of Bandung on March 24, 1946. Within 7 hours, about 200,000 residents of Bandung burned their homes. Paragraf pertama menceritakan Bandung Lautan Api merupakan sebuah kebakaran yang terjadi di kota Bandung tanggal 24 Maret tahun 1946. Selama 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Paragraf 1 ini kita sebut orientasi, karena menceritakan awal pendahuluan cerita yang akan diceritakan di paragraf berikutnya. Second paragraph, British troops as part of the Brigade MacDonald arrived in Bandung on October 12, 1945. Bandung was deliberately burned by TRI and local people. Tentara Inggris sebagai bagian dari Brigadir MacDonald tiba di Bandung tanggal 12 Oktober 1945. Bandung secara sengaja dibakar oleh tentara Republik Indonesia dan orang-orang setempat. There were black smoke billowing high into the air everywhere. Api membumbung tinggi ke angkasa di mana-mana. The British Army began to attack so fierce. Tentara Inggris mulai menyerang secara membabi buta. The greatest battle happened in the village named Dayakolot in South Bandung, where there were a large ammunition depot belonging to British.
Pertempuran hebat terjadi di sebuah kampung desa namanya Dayakolot di Bandung Selatan, di mana di situ terdapat sebuah gudang amunisi milik dari tentara Inggris. In this battle, Barisan Rakyat Indonesia destroyed the ammunition depot. Dalam pertempuran ini, Barisan Rakyat Indonesia menghancurkan gudang amunisi. Dalam paragraf 2 ini, the series of events diceritakan awal terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api seperti apa, kronologisnya, dan akhirnya seperti apa, diceritakan di series of events di paragraf 2 ini. Third paragraph. The strategy to fire Bandung was considered because the power of TRI and People's Militia was not comparable to the British forces and Nika. This incident inspired to create the famous song Halo Halo Bandung. Strategi untuk membakar kota Bandung itu diambil karena kekuatan dari tentara Republik Indonesia dan milisi rakyat itu tidak seimbang atau tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan tentara Inggris dan tentara Nika. Peristiwa ini telah menginspirasi untuk terciptanya lagu terkenal yang berjudul Halo Halo Bandung. Paragraf 3 kita sebut reorientation, karena di paragraf 3 ini menyimpulkan hal-hal yang penting yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Oke guys, tadi kalian sudah melihat contoh dari historical recount text. Sekarang kita belajar yuk untuk menganalisis historical recount text yang lainnya. Ini tentang The Battle of Surabaya. Oke, untuk membacanya kalian bisa pause dulu videonya ya. Oke, nanti setelah kalian membaca how the Battle of Surabaya happened, kita isi kolom ini ya, dan jawab pertanyaannya dan mengisi kolom-kolomnya tentang kronologis the series of event, kronologis seperti apa terjadinya the Battle of Surabaya. Kita bahas latihan ini di Google Classroom ya. Oke guys, I think that's all for today. Cukup dulu video kali ini. Don't forget to watch my other videos. Jangan lupa tonton juga video-video yang lainnya ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum. Bye.